Saat Xiao Yan berdiri, mata naga 3000 api terbakar, di dalam lautan api ungu hitam, segera menunjukkan ekspresi panik yang melintas di matanya. Kegelisahan tiba-tiba menutupi hatinya. Xiao Yan melambaikan tangannya di tengah tatapan cemas dari 3000 api yang membara. Penghalang api di sekitarnya perlahan menyusut sebelum berubah menjadi cahaya api hijau samar yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia melangkah maju. Gelombang api terbentuk di tempat kakinya mendarat saat dia perlahan berjalan menuju 3000 api yang membara. Raungan marah akhirnya terdengar dari 3000 api terbakar setelah melihat Xiao Yan akhirnya bergerak. Mulut naganya yang besar melebar dan pilar api besar melesat keluar seperti gunung berapi. Namun, kekuatan pilar api saat ini jelas lebih rendah dari sebelumnya. Xiao Yan tersenyum melihat serangan 3000 api terbakar. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan pilar api hijau giok melesat keluar darinya. Setelah itu, pilar api itu bertabrakan dengan pilar api lainnya. Pilar api ungu hitam itu bertahan sesaat selama tabrakan hebat itu sebelum runtuh. Pilar api hijau yang tersisa menghantam tubuh 3000 api terbakar. Api yang meledak itu menyebabkan teriakan memilukan. "Kamu yang sekarang terlalu lemah." Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan lembut. Ia merasakan kekuatan besar yang hadir saat ia mengangkat tangannya dan kegembiraan tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya. Binatang buas ini telah bertindak perkasa selama kurun waktu ini. Ia telah berulang kali mengejeknya, mencoba memaksanya untuk memperlihatkan dirinya, dan menyuruhnya untuk menghadapinya dalam pertempuran. Sekarang, sudah waktunya situasi itu dibalik. Manusia rendahan, jangan bertindak sombong begitu. 3000 api terbakar begitu ganasnya sehingga matanya pun berubah menjadi merah sepenuhnya. Raungan dahsyat meledak di seluruh tempat ini seperti guntur. Seketika, api ungu hitam meletus, berubah menjadi naga api kecil yang tak terhitung jumlahnya yang meraung saat mereka menyerang Xiao Yan dengan ganas. Naga api itu meledak menghantam tubuh Xiao Yan. Gelombang udara panas yang mengerikan terus menyebar. Lautan api menutupi area tempat Xiao Yan berdiri sebelumnya. 3000 api terbakar yang awalnya lelah mulai terengah-engah setelah melepaskan serangan sebesar itu. Mata naganya menatap lautan api di udara. Sebelum bisa menghela napas lega, ia terkejut melihat sosok yang perlahan keluar dari lautan api. Sosok itu tampak seperti dewa api yang turun di bawah latar belakang api di sekitarnya. Wajah Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman saat dia berdiri di lautan api. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan segel naga di telapak tangannya bergetar. Segel itu meletus dengan cahaya keemasan yang mengejutkan. Cahaya keemasan itu seperti matahari yang terbit di dalam ruang spiritual. Lautan api ungu hitam di sekitarnya tampak telah mengalami daya isap yang kuat yang tidak dapat dihalangi oleh cahaya keemasan ini. Tiba-tiba melonjak ke dalam segel naga. Dalam beberapa kedipan, lautan api ini telah sepenuhnya menghilang di dalam segel. Pada saat yang sama, api ungu hitam perlahan-lahan merembes keluar dari lengan Xiao Yan. Lautan api pun berhamburan. Hanya 3000 api terbakar dan Xiao Yan yang saling berhadapan di dalam ruang spiritual ini. Namun, ekspresi ketakutan muncul di mata 3000 api terbakar. Tubuhnya yang besar terus mundur. "Kamu telah kalah." Xiao Yan tersenyum tipis saat mengamati 3000 api terbakar, yang memperlihatkan ekspresi ketakutan saat terus mundur. Senyum Xiao Yan semakin lebar. Cahaya keemasan melonjak di telapak tangannya. Dalam beberapa siulan, cahaya itu menyusul 3000 api terbakar, dan cahaya itu mulai menariknya kembali ke arah segel naga saat ia meraung dan berjuang. Tubuh besar 3000 api terbakar itu menyusut dengan cepat saat mendekati segel naga itu. Pada akhirnya, ia berubah menjadi cahaya api ungu hitam yang diserap oleh cahaya keemasan yang dipancarkan dari segel naga di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya menghela napas lega saat melihat 3000 api terbakar yang telah menghilang di tangannya. Api itu tidak akan mundur dalam persaingan kemauan ini. Api itu tidak akan menunjukkan tanda-tanda mundur terlepas dari betapa tidak seimbangnya kekuatan mereka. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap ruang spiritual melingkar ini, dan samar-samar memberi perintah. Ruang di sekitarnya segera mulai berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Seketika, suara retakan muncul. Ruang berubah menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya saat pecah. Saat alam spiritual itu hancur berkeping-keping, Xiao Yan, yang telah duduk di dalam wilayah bintang yang dipenuhi api ungu hitam, perlahan membuka matanya.
Api hijau giok dan ungu kehitaman melintas di matanya yang hitam pekat saat terbuka, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Xiao Yan yang sudah membuka matanya, langsung menatap naga api kecil berwarna ungu hitam itu. Saat ini, mata naga itu sudah kehilangan kilaunya, membuatnya tampak agak lamban. Xiao Yan mendesah pelan saat melihat matanya. Pertarungan semacam ini membuat satu pihak harus mati agar pihak lain bisa bertahan hidup. Tidak ada pilihan ketiga. Dia bisa mendesah kasar sekarang. Namun, jika 3000 api terbakar menang, kemungkinan besar tubuhnya akan terbakar menjadi abu. Tidak ada emosi lain yang muncul. Pertarungan hidup dan mati itu kejam. Apa yang disebut baik dan jahat tidak ada dalam pertarungan semacam itu. Xiao Yan berdiri dan perlahan berjalan ke arah naga api kecil itu. Ia meletakkan tangannya di dahi naga itu, dan kekuatan hisap melonjak. Naga itu berubah menjadi api ungu hitam pekat yang perlahan terbang ke atas. Xiao Yan mendesah pelan saat melihat kumpulan api ungu hitam ini. Ini adalah inti dari 3000 api terbakar yang selama ini ia impikan. Ia telah menempuh perjalanan jauh dari daerah sudut hitam ke dataran tengah untuk mendapatkannya, mengalami banyak kesulitan dalam prosesnya. Pada saat ini, ia akhirnya mencapai keinginannya. Tenang saja, ikuti aku. Aku tidak akan mempermalukan reputasimu di peringkat api surgawi. Xiao Yan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan menelan kumpulan api ungu hitam itu ke dalam perutnya. Api esensi baru saja memasuki tubuhnya ketika gelombang panas yang membakar menyebar diam-diam dari dalam. Xiao Yan dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Api hijau giok dan api hitam keunguan menyembur keluar dari semua pori-porinya. Xiao Yan telah berhasil memperoleh esensi api dari 3000 api terbakar. Saat ini, ia perlu menyempurnakannya sepenuhnya dan kemudian menggabungkannya dengan api hati teratai berkilau. Ia kemudian perlu mengaktifkan mantra api dan mengembangkannya sekali lagi. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh kendali atas 3000 api terbakar karena keberadaan segel naga, api ini cukup tinggi di peringkat api surgawi. Api ini telah terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya memiliki kebanggaan yang tidak dapat terkikis dengan mudah. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyempurnakannya. Saat itu, Xiao Yan telah menghabiskan 2 tahun di bawah tanah untuk memurnikan api hati jatuh. Mungkin tidak butuh waktu lama kali ini, tetapi kemungkinan besar tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 hari. Lapisan api hijau giok di sekitar Xiao Yan perlahan memudar saat dia duduk dan menutup matanya. Akhirnya, api itu menghilang. Lautan api ungu hitam yang merasuki wilayah bintang segera melonjak setelah penghalang api menghilang. Namun, tepat ketika api hampir mencapai radius 10 kaki dari Xiao Yan, mereka mulai terbelah dengan tergesa-gesa. Setelah itu, mereka dengan patuh berlama-lama di sekitarnya, seolah-olah api itu memujanya. Xiao Yan mungkin telah menghindari lautan api, tetapi boneka iblis langit di sisinya perlahan-lahan memancarkan cahaya keemasan redup karena telah kehilangan perlindungan penghalang. Meskipun masih dalam radius 10 kaki dari Xiao Yan, suhu wilayah bintang begitu tinggi sehingga menakutkan. Tempat itu tampak seperti tungku. Xiao Yan kebal terhadap panas, tetapi sebenarnya tidak. Cairan berwarna emas terus menetes ke tubuhnya. Dengan cairan emas ini mengalir turun, warna emas terang di tubuhnya perlahan berubah menjadi warna emas redup. Sekilas, itu bahkan lebih dalam dan lebih misterius. Dilihat dari penampakannya, kekuatan petir agung yang diserap boneka iblis langit sebelumnya disempurnakan secara alami oleh tungku wilayah bintang. Meskipun Xiao Yan jelas mengerti bahwa memurnikan 3000 api terbakar akan membutuhkan waktu lama, dia tidak menyangka setengah tahun akan berlalu setelah dia menutup matanya. Selama setengah tahun ini, wilayah bintang tetap tenang sebagai wilayah orang mati, tetapi area di luar wilayah bintang luar biasa berisik. Hari ketiga setelah wilayah bintang ditutup, Xiao Yi bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang demi menyelamatkan Xiao Yan. 3 kepala besar itu tidak mampu menghentikannya dan dengan Xuan Yi yang menengahi, wilayah bintang pun terbuka pada hari ketiga. Namun, lautan api yang mengerikan muncul seperti binatang prasejarah begitu pintunya terbuka. Jika 3 kepala besar itu tidak siap, kemungkinan besar akan menyebabkan bencana besar. Dengan situasi ini, Xiao Yi tidak dapat meminta 3 kepala besar untuk membuka pintu lagi meskipun hatinya merasa sangat cemas. Untungnya, Xian masih memiliki kemampuan untuk merasakannya. Jika tidak, dia mungkin akan kesulitan menahan siksaan selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan setelah pintu dibuka pertama kali, 3 kepala besar sekali lagi mengambil inisiatif untuk membuka wilayah bintang. Kali ini, Xuan Kongzi telah masuk sendiri. Namun,
Ia akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah berada di dalam selama kurang dari 5 menit. Karena wilayah bintang ditutup, suhunya sangat tinggi. Bahkan dengan kekuatannya, ia hanya mampu menempuh jarak 1000 meter sebelum tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yang bisa ia lakukan hanyalah melarikan diri. Hati semua orang perlahan-lahan tenggelam ketika mereka melihat kondisi Xuan Kongzi yang menyedihkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat bertahan lama di Star Region. Tidak perlu membicarakan Xiao Yan. Namun, sementara semua orang menduga hal terburuk, kelompok Xiao Yi dengan putus asa berusaha keras untuk menghadapi kenyataan terakhir. Kenyataan terakhir itu adalah segel naga di tangan Xian. Saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah keberadaan segel naga itu. Jika segel naga itu tiba-tiba menghilang suatu hari, kemungkinan besar Xiao Yi akan pingsan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai berhenti berharap bahwa Xiao Yan masih hidup. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya hanya bisa menghela napas pelan. Siapa yang mengira juara pertemuan pil ini akan berakhir dengan nasib seperti itu? Sementara banyak sekali orang menghela napas pelan, bagian dalam alam bintang yang seperti kematian itu memancarkan sedikit fluktuasi untuk pertama kalinya. Suhu yang mengerikan di dalam Star Region, yang diciptakan oleh api ungu hitam, terus meningkat. Suhunya sangat panas. Bahkan ruang angkasa itu sendiri telah menjadi sangat terdistorsi saat ini. Jika lapisan segel tidak ada untuk membuatnya tetap terisolasi, kemungkinan besar api ini akan meletus seperti gunung berapi dengan tekanan yang terbentuk di bawah tanah, membawa malapetaka ke kota pil suci. Ada area kosong di tengah-tengah wilayah mati ini yang dipenuhi oleh api ungu hitam. Tidak ada sedikit pun api yang mengalir di area ini. Semua api yang menyapu akan secara otomatis mengalir menjauh saat mereka berenang mendekati area ini. Sosok kurus duduk bersila di wilayah kosong. Api ungu coklat yang sangat gelap muncul dari tubuhnya. Api semacam ini menyelimuti dirinya. Setiap kali api berkobar, ia akan menyebabkan lautan api ungu hitam yang tak berujung berfluktuasi. Pemuda itu tidak merasakan perubahan pada api di sekitarnya. Sudah hampir 8 bulan sejak dia memejamkan mata saat itu. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun selama 8 bulan ini. Bahkan napasnya menjadi lembut dan tidak terdengar. Jika jejak kehidupan masih mengisi tubuhnya, kemungkinan besar semua orang akan mengira bahwa dia hanyalah mayat tak bernyawa. Benang-benang bibit api berwarna ungu coklat tiba-tiba merembes keluar dari pori-pori tubuhnya saat ia duduk diam seperti seorang biksu tua. Setelah itu, benang-benang itu berubah menjadi tanaman merambat kecil yang menempel di sekujur tubuhnya, menggunakan metode pemurnian yang aneh untuk mengasah kulit, otot, dan tulangnya. Di bawah pemurnian api ungu coklat ini, kulit putih Xiao Yan secara bertahap memperoleh sedikit warna perunggu kuno, menyebabkan tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan. Setelah kondisinya yang tenang ini, tampaknya seolah-olah seluruh napas wilayah bintang telah menyatu. Setiap kali napasnya menjadi lebih berat, lautan api yang menyebar ke seluruh wilayah bintang akan terangkat menjadi gelombang api. Pada saat napasnya tenang, gelombang api pun tenang dan wilayah bintang sekali lagi memulihkan keheningannya. Waktu mengalir pelan seperti pasir di sela-sela jari di tengah hembusan napas ini. Waktu terus berjalan hingga tibalah suatu hari. Wilayah bintang tetap sunyi senyap seperti di masa lalu. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang hadir dalam api neraka ini. Suara gemuruh sesekali akan terdengar saat api menyapu. Namun, suara semacam itu membawa aura kematian, menyebabkan tempat ini tampak semakin sunyi. Sebuah gerakan yang tidak biasa tiba-tiba muncul dari lautan api yang tenang. Ketika seseorang mengikuti arah gerakan yang tidak biasa ini dan melihat ke sekeliling, seseorang akan menemukan bahwa gerakan itu berasal dari area bebas api di dalam lautan api. Pada saat ini, benang-benang api berwarna ungu coklat terus-menerus keluar dari tubuh biksu tua Xiao Yan yang sedang bermeditasi. Api-api ini saling melilit dan bergerak. Akhirnya, mereka samar-samar membentuk naga api berwarna ungu coklat yang panjangnya beberapa ratus kaki. Jika seseorang berhasil melihatnya dengan jelas, orang akan menemukan bahwa naga api berwarna ungu coklat ini adalah tubuh sebenarnya dari 3.000 api terbakar di masa lalu. Akan tetapi, nyala api ungu coklat ini tampak lebih dalam dan lebih misterius dibandingkan dengan nyala api 3.000 yang murni. Api ungu coklat itu bertahan di udara. Tubuh api yang sangat besar menutupi Xiao Yan. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya yang besar dan melebarkan mulutnya yang besar. Raungan yang menggetarkan bumi tiba-tiba bergema di dalam alam bintang yang sunyi ini. Setelah munculnya suara gemuruh ini, api ungu hitam yang awalnya tenang segera berubah menjadi sangat ganas. Selain itu, api tersebut tampaknya telah mengalami daya isap yang aneh saat mereka berkumpul menjadi banyak pilar api ungu hitam yang terus melonjak menuju mulut besar naga api yang berlama-lama di langit.
Dengan semakin banyaknya api ungu hitam yang ditelan oleh naga api ungu hitam yang besar itu, warna ungu coklat pada tubuhnya semakin pekat. Sisik naganya juga menjadi seperti hidup sehingga membuatnya tampak hidup. Api ungu hitam di dalam alam bintang terlalu luas. Meskipun naga raksasa itu menelan dengan sekuat tenaga, ia tidak mampu mengurangi ukuran lautan api secara signifikan. Api ini terbentuk dari penyerapan kekuatan bintang oleh 3.000 api membakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan saat ini kesulitan menyerap semuanya. Naga raksasa itu menelan api ungu hitam dalam jumlah yang cukup banyak. Baru setelah itu ia merasa puas. Tubuhnya yang besar perlahan menyusut sebelum berubah menjadi gumpalan api ungu coklat yang merembes ke bagian atas kepala Xiao Yan. Sepasang mata yang telah tertutup rapat selama setengah tahun akhirnya bergetar ketika naga raksasa itu memasuki tubuh Xiao Yan. Kemudian, mata itu perlahan terbuka. Kedua mata Xiao Yan terbuka. Api ungu coklat langsung menyala di dalam matanya yang hitam pekat. Dua cahaya api melesat keluar dari matanya. Cahaya itu tampak seperti dua laser yang dengan kuat menciptakan dua area seluas 100 kaki tanpa api. Lautan api bergolak saat cahaya api itu melesat lewat. Baru kemudian api itu ditarik kembali. Napas yang luar biasa panas perlahan mengalir dari tenggorokan Xiao Yan saat dimuntahkan. Setelah menghembuskan napas ini, warna perunggu kuno di tubuh Xiao Yan perlahan menghilang. Apakah ini akhirnya akan berhasil? Xiao Yan perlahan menundukkan kepalanya. Ia mengepalkan tangannya dan sekumpulan api berwarna ungu coklat mengeluarkan suara, embusan, dan muncul. Ini adalah api surgawi barunya. Itu adalah api surgawi baru yang digabung dari 3.000 api pembakaran, api inti teratai hijau, dan api hati yang jatuh. Xiao Yan tidak tahu seberapa mengerikannya api surgawi yang menduduki peringkat teratas dalam peringkat api surgawi. Tetapi berdasarkan tebakannya, api surgawi yang baru terbentuk ini seharusnya memenuhi syarat untuk menduduki peringkat 6 teratas. Karena terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, maka akan disebut api jantung 3.000 teratai. Xiao Yan tersenyum sambil menatap kumpulan api ungu coklat di tangannya. Dia berkata dengan lembut. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan menyerap kumpulan api ungu coklat ini kembali ke dalam tubuhnya. Tangannya tiba-tiba terentang. Kepalanya terangkat dan teriakan yang jelas bergema di dalam wilayah bintang yang sunyi ini seperti suara burung bangau. Teriakannya panjang dan tulang-tulang di sekujur tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak pada saat ini. Pada saat yang sama, auranya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah aura Xiao Yan tiba-tiba meningkat, lautan api ungu hitam menjadi luar biasa liar dan ganas. Api itu seperti gelombang pasang di lautan yang mendesing. Beberapa tornado api selebar 1.000 kaki terbentuk di sekitar Xiao Yan. Banyak naga api berkeliaran dan meraung di luar badai. Douzong bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Aura Xiao Yan melonjak hingga membuat orang tercengang. Jika ada orang di sana, orang itu pasti tercengang oleh peningkatan yang mengerikan ini. Target yang orang lain perlukan beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade untuk mencapainya telah dengan cepat diatasi dalam waktu 2 hingga 3 menit yang singkat ini. Terlepas dari seberapa baik kendali seseorang, kemungkinan besar seseorang akan pingsan di tempat. Kecepatan seperti ini melampaui kecepatan pesawat terbang. Bahkan membawa roket tidak akan secepat ini. Aura yang membumbung tinggi itu melampaui bintang ke-7. Setelah itu, sekali lagi tiba-tiba membumbung tinggi. Akhirnya, ia menembus penghalang bintang 9 yang sulit sebelum perlahan berhenti. Ia akhirnya stabil pada level itu. Deru itu akhirnya melemah di tengah aura yang menggetarkan jiwa ini. Badai api di sekitarnya juga berhenti. Tangan Xiao yang diturunkan dengan lembut. Dia merasakan douqi yang sangat besar dan dahsyat yang mengalir di dalam nadinya. Erangan pelan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kemajuan semacam ini sungguh luar biasa. Mantra api memang merupakan metode ki misterius tingkat atas. Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan lembut. Perasaan kekuatan yang melonjak ini menyebabkan Xiao Yan merasakan dorongan untuk menghancurkan ruang ini. Pada saat ini, Xiao Yan yakin bahwa jika dia bertemu Mugu lagi, dia pasti tidak akan melarikan diri seperti terakhir kali. Douzong bintang 9. Xiao Yan merasakan douqi di dalam tubuhnya. Senyum di sudut mulutnya melebar. Ketika dia menelan api hati yang jatuh saat itu telah menyebabkannya melompat dari Douling ke puncak kelas Dowang. Dia telah melompati seluruh kelas. Kali ini, lompatannya mungkin tidak tampak seliar dan sekeras terakhir kali,
Tetapi Xiao Yan mengerti bahwa energi yang dibutuhkan dalam kelas Douzong jauh dari apa yang dibutuhkan untuk melompat dari Douling ke kelas Douwang. Jumlah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berhasil naik dari kelas Douling ke kelas Douwang mungkin tidak dapat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan seorang Douzong untuk meningkatkan kekuatannya hingga 1 bintang. Ini adalah perbandingan antara dua kelas yang berbeda. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan? Jika Xiao Yan menelan api hati yang jatuh saat itu setelah mencapai kelas Douzong bintang 4, kekuatannya mungkin hanya akan meningkat sekitar 3 bintang. Untungnya, 3000 api membakar tidak hanya berperingkat lebih tinggi dari api hati yang jatuh tetapi energi yang dikumpulkannya jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan api hati jatuh. Xiao Yan tersenyum, merasa sangat puas dengan kondisinya saat ini. Matanya tiba-tiba beralih ke boneka setan langit di sampingnya, dan dia langsung terkejut. Saat ini, warnanya emas gelap. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan aneh bahwa dia maha kuasa. Apakah ini karena pemurnian suhu tinggi? Xiao Yan terkejut sebelum akhirnya mengerti. Suhu di dalam alam bintang sangat tinggi. Jika dia tidak berhasil menelan 3000 api membakar, kemungkinan besar nasibnya tidak akan lebih baik. Kekuatan bertarung boneka iblis langit saat ini seharusnya meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah ia mampu mengalahkan Mugu Tua sendirian? Xiao Yan mempelajari boneka setan langit dengan penuh minat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Matanya mengamati lautan api berwarna ungu hitam yang telah menyebar di wilayah bintang ini. Semua ini terbentuk dari energi yang diserap oleh 3000 api terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat sia-sia jika meninggalkannya di sini begitu saja. Kalau begitu, izinkan aku memanfaatkannya sebaik-baiknya. Xiao Yan tersenyum. Telapak tangannya menghadap lautan api sebelum tiba-tiba mengepal.